Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan akan gemetar. Teringat kamu setiap kamu melakukan hal ini. Ya, jadi bahwa antara kita dengan orang-orang yang kita kenal, baik itu teman, sahabat, keluarga, termasuk mantan, itu terhubung dengan gelombang energi yang memancar dari pikiran kita, juga yang memancar dari hati kita. Dan itu kemudian kita sebut sebagai ikatan batin. Maka kalau misal orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita, misal seorang ibu yang bersama-sama anaknya ketika dia mengandung si anak di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan, kemudian melahirkannya dengan susah payah, setelah itu menyusui dan membesarkan, maka dia akan punya ikatan batin yang amat sangat kuat. Sehingga biasanya itu kalau seorang ibu itu dia membatin anaknya bisa merasakan. Biasanya mereka cross check. Anaknya telepon, ibunya biasanya bilang, tadi baru tak batin, kamu kemudian sudah menghubungi. Itu namanya ikatan batin yang hadir secara alamiah. Tidak usah dipelajari, semua orang memiliki itu tanpa dia sadari, termasuk dengan teman, termasuk dengan mantannya tadi. Nah, sekarang kenapa kemudian gelombang resonansi batin kita itu yang kita pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak memiliki kekuatan. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang saleh, mereka kadang cukup tersenyum saja. Kalau orang kan pengen mendapatkan situasi yang tenang dan kondusif, mau berbicara itu harus teriak dulu, hei diam, saya mau bicara. Tapi kalau orang-orang yang saleh itu, mereka cukup tersenyum, memandang, semua orang akan tersiram atau terpengaruh oleh karisma yang memancar dari diri mereka. Kenapa? Karena sumber energi batiniah mereka itu kuat, hidup kuat, sehingga mereka begitu mudah untuk bisa mempengaruhi siapa saja, baik itu dekat ataupun jauh. Sehingga wajar kalau kemudian misal orang punya persoalan di dalam keluarganya, suaminya pamitnya berangkat kerja selama bertahun-tahun merantau, awal-awal masih kirim uang, lambat laun hilang, tidak ada kabar beritanya. Nah, orang pengen tahu bagaimana kabar dari suami yang pergi tadi. Nah, biasanya mereka pergi kepada para ulama. Si ulama ini tidak mengenal siapa orang itu, siapa suaminya. Biasanya dia cuma tanya namanya siapa, kemudian dia berdoa, dan doanya bisa menggetarkan
orang yang berada di tempat yang jauh tadi, padahal antara ulama dan orang yang dipanggil tadi itu tidak saling mengenal. Ya, karena apa? Karena pusat energi batinnya itu hidup dan kemudian memiliki kekuatan sinyal. Ya, jadi bisa sebagai ilustrasi sederhana lah. Pernah lihat rumah baru ya, sudah dipasang instalasi listriknya, ada bohlam lampunya ya, kemudian ada stop kontaknya dan seterusnya, tetapi belum memiliki energi listrik yang disambungkan ke tiang listrik misalnya. Jadi sudah ada instalasinya, tetapi belum ada energinya. Stop kontak lampu dihidupkan, ya tidak ada efeknya karena tidak ada energinya. Ya, atau ini ilustrasi yang lebih enak nih dilihat ya. Jadi misal Anda dengan siapa saja terhubung ya dengan gelombang yang kita sebut tadi sebagai ikatan batin. Ini Anda, ini mantan. Ya, ikatan batinnya sudah ada. Dan ini energi. Karena energi, dia tidak akan pernah hilang. Tetapi kenapa kemudian energi ini tidak pernah berfungsi? Ya, karena batin Anda itu tidak pernah melakukan gerakan, ya, tidak hidup. Kalaupun hidup, energinya kecil, sehingga mantan mungkin ingatnya sesekali saja. Kalaupun ingat, tidak sampai pada tingkat kangen, ya, karena potensi atau pusat energi batinnya tadi tidak hidup, tidak terasah, dan energinya lemah. Ya, ikatan batinnya ada, tetapi tidak memberikan pengaruh apapun di sini. Tetapi ketika di sini bergetar ya, itu beresonansi begitu, dia bergerak, ya, maka secara otomatis seluruh orang yang terhubung dengan dia atau yang pernah dia kenal atau yang punya ikatan batin dengan dia atau yang dia tuju atau siapapun juga, itu semuanya akan terpengaruh. Jadi ketika pusat energinya di sini itu aktif, maka akan terjadi gerakan resonansi ya yang memberikan pengaruh. Kalau di sini bergetar, getarannya kuat, maka otomatis yang di sini juga akan bisa merasakan getaran tadi. Tapi kuncinya yang di sini itu getarannya harus kuat. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya membangkitkan pusat energi sejati yang ada di dalam diri kita? Sesungguhnya pusat energi sejati yang ada di dalam diri kita itu bernama iman. Iman yang fokus hanya kepada Allah. Ya, karena itu di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka,
dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, iman mereka bertambah, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ya, begitu. Maka ketika iman yang ada di dalam hati hidup, ya, terasah, kemudian fokus, maka dia berfungsi satu sisi sebagai reseptor atau receiver, ya. Jadi ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Ketika hatinya bergetar, semua yang terhubung dengan hatinya juga akan bergetar. Ya. Nah, bayangkan kalau kemudian dia di dalam setiap detik hidupnya, di dalam setiap tarikan nafasnya, selalu yang dia ingat adalah Allah. Setiap saat hatinya akan bergetar terus. Bayangkan dampaknya terhadap siapa saja, ya, yang terhubung dengan batin dia. Semuanya akan merasakan resonansi getaran batin tadi. Semuanya akan ingat kepada dia, ya, dan dia tidak perlu capek-capek untuk mengingat semua orang, karena orang lain yang akan ingat kepada dia, sementara dia memfokuskan diri dan hidupnya hanya untuk mengingat Allah. Ya, ketika dia akan makan, sebelum makan dia berdoa, dia mengingat Allah. Ketika dia mengunyah makanan, merasakan lezat dan nikmatnya makanan itu, dia ingat dan bersyukur kepada Allah. Makanan tadi masuk, ya, kemudian dia merasa kenyang, dia bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan. Dia berjalan untuk tujuan kebaikan, dia bekerja dengan niat untuk ibadah. Apalagi ketika dia beribadah, hatinya betul-betul fokus kepada Allah, betul-betul khusyuk. Maka orang-orang yang demikian, dia sudah tidak perlu lagi capek-capek, lelah-lelah merindukan manusia, karena hatinya hanya merindukan Allah, dan manusialah seluruhnya yang akan merindukan dia. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.